Oke, kita langsung bahas topiknya ya. Di sini, kita akan bongkar tuntas resep jitu buat mengubah rasa gugup di kelas jadi kekuatan super kamu. Ini bakal jadi panduan langkah demi langkah buat kamu yang sering banget ngerasa takut buat ngomong, padahal jawabannya udah di ujung lidah. Siap? Yuk, mulai. Pasti familiar banget kan sama situasi ini? Guru lagi ngejelasin, terus lempar pertanyaan, dan wih, di kepala kamu jawabannya udah jelas banget. Tapi anehnya tangan tuh kayak kaku, berat banget buat diangkat. Suara juga rasanya nyangkut di tenggorokan. Akhirnya, kamu cuma bisa diem ngeliatin temen lain yang jawab. Tenang, kamu nggak sendirian, dan kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Kalimat ini dalam banget ya. Ini tuh perasaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin deh. Itu loh, bisikan kecil di dalam kepala yang bilang, jangan deh, nanti salah. Atau, duh, nanti diketawain lagi. Ini perjuangan batin yang nyata banget, dan kita semua tahu rasanya. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gini? Dari mana coba datangnya rasa takut dan malu ini? Soalnya, kalau kita ngerti akarnya, kita jadi lebih gampang buat ngatasinnya. Jadi, percaya diri itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, percaya diri itu bukan berarti kamu harus jadi orang yang paling pintar atau paling sempurna sedunia. Bukan. Ini soal keyakinan kalau diri kamu itu cukup. Cukup mampu buat mencoba, cukup kuat buat nerima apapun hasilnya, dan yang penting, nggak jadi beku karena cemas pas mau bertindak. Dan tolong banget ingat ini ya, kamu sama sekali nggak sendirian. Sumpah. Apalagi pas kita masuk lingkungan baru, kayak sekolah atau kelas baru, wajar banget kalau ngerasa sedikit minder. Jadi buang jauh-jauh pikiran kalau cuma kamu doang yang ngerasain ini. Ini tuh fase yang normal banget dilewatin banyak orang. Terus, apa aja sih biang keladinya? Macem-macem ternyata. Bisa dari cara kita mandang diri sendiri, atau mungkin ada pengalaman masa lalu yang kurang enak. Perubahan fisik pas remaja juga ngaruh, tapi ada dua jebakan yang paling sering bikin kita kejeblos. Pertama, terlalu fokus sama kekurangan kita dan, nah ini dia. Yang kedua, ngebandingin kehidupan kita yang biasa aja sama highlight kerennya orang lain di media sosial. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Anggap aja ini game plan pribadi buat kamu. Isinya strategi-strategi konkret buat mengubah rasa minder jadi salah satu kekuatan terbesarmu. Mari kita mulai. Pertarungan pertama dan terpenting itu ada di dalam kepala kita. Pertama, coba deh berdamai sama kesalahan. Salah jawab di kelas itu bukan kiamat. Anggap aja itu data buat belajar jadi lebih baik. Kedua, turunin dikit standarmu. Bukan berarti jadi males ya, tapi coba hargain setiap kemajuan kecil. Nah, ini yang paling penting. Lawan balik suara negatif di kepala itu. Pas dia bisikin, aku pasti gagal, langsung skakmat. Kata siapa? Buktinya mana? Aku mau coba dulu, hasilnya urusan nanti. Selanjutnya, kita bangun kebiasaan yang positif. Coba deh olahraga, gak usah yang berat-berat. Jalan kaki 15 menit keliling komplek aja udah bisa bikin mood lebih bagus. Terus, coba belajar hal baru. Apa aja deh, main gitar, ngedit video, masak. Tiap kali kamu berhasil ngelakuin sesuatu yang baru, otakmu bakal nyatet. Oh, keren juga ya aku, ternyata bisa. Dan terakhir, jangan dipendam sendiri. Curhat ke temen atau keluarga itu beneran bisa bikin beban di pundak terasa lebih enteng. Oke, mindset udah, kebiasaan juga udah kita bahas. Sekarang, kita masuk ke latihan praktis di lapangan. Gimana caranya biar pas momen genting itu datang, kita nggak gemeteran dan bisa ngomong dengan lancar? Coba deh, perhatiin baik-baik. Yang di kolom kiri itu, semuanya adalah skill yang bisa dilatih. Ngomong jelas, kontak mata, postur tegap. Kabar baiknya, semua yang ada di kolom kanan, yang gugup, yang nunduk terus, itu bukan takdir. Itu cuma kebiasaan. Dan namanya juga kebiasaan, artinya bisa banget diubah lewat latihan. Jadi gimana cara melatihnya? Ini dia kuncinya. Mulai dari yang super kecil. Jangan langsung pasang target presentasi di depan seluruh sekolah. Itu sama aja kayak orang yang baru pertama kali ke gym tapi langsung mau ngangkat beban 100 kilo. Ya bisa-bisa encok kan? Kita mulai pelan-pelan. Nah, ini dia beban 5 kilo kita. Latihan di lingkungan yang aman. Sebelum kamu berani jawab pertanyaan guru di depan kelas, coba dulu deh kasih pendapat pas lagi kerja kelompok sama teman-teman dekatmu. Jadikan mereka tempat pemanasan kamu. Di situ kalau salah pun gak apa-apa. Risikonya kecil, tapi pembelajarannya gede banget. Ini amunisi cepat yang bisa langsung kamu pakai. Coba deh duduk atau berdiri yang tegap, itu otomatis ngirim sinyal ke otak kalau kamu tuh siap. Terus, dengerin dulu pertanyaan sampai tuntas baru jawab. Soal pakaian, ini bukan buat pamer, tapi pas kita ngerasa nyaman sama penampilan kita jadi lebih fokus. Dan yang terakhir, soal takut ditolak atau dikoreksi, coba ubah cara pandangnya. Kalau pendapatmu dikoreksi, itu bukan berarti kamu yang gagal, tapi kamu dapat info baru buat dipelajari. Kita udah bahas kenapanya, udah bahas gimana caranya. Sekarang pertanyaannya, terus buat apa sih kita repot-repot lakuin ini semua?
Kenapa percaya diri itu penting banget? Karena dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar nilai bagus di rapor. Lihat deh poin-poin ini. Punya rasa percaya diri itu bukan cuma bikin kamu berani ngomong di depan umum. Ini tuh fondasi buat ngebangun pertemanan yang sehat, bikin ide-idemu didengerin orang, dan bahkan bikin orang lain lebih respek sama kamu. Kamu juga bakal jadi lebih jago ngadepin situasi sosial yang kadang ribet. Jadi, intinya tuh ini. Membangun percaya diri itu bukan tujuan akhir, tapi lebih kayak bahan bakar. Bahan bakar buat kesehatan mental yang lebih stabil, buat prestasi akademik yang lebih maksimal, dan yang paling penting, buat ngebuka semua potensi terbaik dalam dirimu di masa depan. Saya suka banget kutipan ini, karena ini mindset yang bisa mengubah segalanya. Setiap interaksi, bahkan yang bikin jantung deg-degan, itu bukan lagi ujian yang menakutkan. Anggap aja itu kesempatan emas buat latihan dan naik level. Percaya diri itu kayak kunci master, yang bisa ngebuka banyak banget pintu kesempatan yang bahkan nggak kamu sadari ada. Oke, materinya selesai. Sekarang giliran kamu. Lupakan soal besok atau minggu depan. Aku tantang kamu, hari ini juga, satu langkah super kecil apa yang bakal kamu ambil buat jadi sedikit lebih berani. Mungkin cuma bertanya satu hal di kelas, atau sekedar senyum dan nyapa teman baru. Apapun itu, lakuin aja. Karena perubahan besar itu, ya dimulainya dari satu langkah kecil hari ini.